Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi koloid. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian koloid, macam-macam koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan kegunaan koloid. Pengertian koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen dan heterogen. Dengan kata lain, campuran koloid merupakan bentuk peralihan campuran dari heterogen menjadi homogen. Koloid adalah dispersi partikel dari satu zat ke zat lain. Koloid dibedakan dari larutan biasa oleh efek Tyndall yang merupakan penghamburan cahaya tampak oleh partikel koloid. Pada dasarnya, campuran koloid itu bersifat homogen dan unsur-unsur pembentuk campuran itu sudah menyatu dan sulit dibedakan. Hanya saja campuran itu tidak dibentuk oleh sebaran-sebaran molekuler, melainkan berupa gabungan dari beberapa molekul. Namun karena bentuknya sangat kecil, gabungan-gabungan molekul itu sulit dikenali lagi. Macam-macam campuran. Ada 3 macam campuran, yakni larutan, koloid, dan suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang mengandung partikel yang relatif lebih besar dan pada waktunya akan mengendap. Koloid adalah campuran dari 2 atau lebih zat yang salah satu fasenya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fase kedua. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan, homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm, satu fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, menampilkan jernih. Contoh larutan gula. Koloid, secara mikroskopia bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. 2 fase, stabil, tidak mudah dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra, keruh, jernih. Contoh santan. Suspensi, heterogen, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm, 2 fase, tidak stabil, mudah terpisah, dapat disaring, keruh. Contoh air kopi. Macam-macam koloid dan pengelompokannya. Sistem koloid terdiri atas 2 fase atau bentuk, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi atau fase luar medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispensi. Sementara itu, zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispensi. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Yang pertama, sol. Sol ialah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. Sol padat adalah sol dalam medium pendispersi pada. Contohnya, paduan logam, gelas warna, intan hitam. Sol cair adalah sol dalam medium pendispersi cair. Contohnya, cat tinta tepung dalam air, tanah liat. Sol gas adalah sol dalam medium pendispersi gas. Contohnya, debu di udara, asap pembakaran. Yang kedua, emulsi. Emulsi ialah koloid dengan zat terdispersinya fase cair. Emulsi padat adalah emulsi dalam medium pendispersi padat. Contohnya, jelly, keju, mentega, nasi. Emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersi cair. Contohnya, susu, mayonis, krim tangan. Emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas. Contohnya, hairspray dan obat nyamuk. Yang ketiga, buih. Buih ialah koloid dengan zat terdispersinya fase gas. Buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat. Contohnya, batu apung, marshmallow, karet busa, styrofoam, putih cair. Putih cair adalah buih dalam medium pendispersi cair. Contohnya, putih telur yang dikocok busa sabun. Ini adalah fase terdepresi, fase pendipresi, jenis koloid, dan contoh koloidnya. Adapun macam-macam koloid dalam air itu dapat dibagi menjadi 2. Pertama, koloid hidrofilik, dalam kurung koloid yang cinta air. Maksudnya, larutan yang mengandung molekul yang sangat besar seperti protein. Contoh, hemoglobin yang berinteraksi dengan molekul air. Nah, itu dapat bergabung bersatu menjadi sebuah larutan.
Yang kedua yaitu hidrofobik, dalam kurung takut air. Maksudnya larutan yang biasanya tidak stabil di dalam air dan membentuk lapisan minyak di permukaan air, namun dapat distabilkan dengan absorpsi. Contoh, zat berminyak yang dapat dihilangkan dengan aksi sabun. Nah, pada penjelasan tadi itu dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar hidrofilik yang pertama. Hidrofilik maksudnya yaitu cinta air. Penjelasannya, gugus hidrofilik pada permukaan molekul besar seperti protein itu menstabilkan molekul dalam air. Jadi itu tidak bertentangan. Sedangkan yang hidrofobik itu ada di bawahnya lagi. Dapat dilihat di sini yaitu raja yang menunjukkan stabilisasi koloid hidrofobik. Ion negatif diserap ke permukaan dan gaya tolak menolak antara muatan sejenis mencegah terjadinya penggumpalan partikel. D. Sifat-sifat koloid. A. Efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala pengemburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1893, seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat-sifat itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati atau gambar kiri disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid atau gambar kanan, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikel relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. B. Gerak Brown. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu. C. Absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain. D. Muatan koloid. E. Koagulasi koloid. F. Koloid pelindung. G. Dialisis. H. Elektroforesis. Pembuatan koloid. Koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Adapun kegunaan koloid itu banyak sekali. Sistem koloid banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama Terima kasih. dalam Wassalamualaikum kehidupan warahmatullahi sehari-hari wabarakatuh. ini. Hal ini disebabkan karena sifat karakteristik koloid yang sangat penting. Yang pertama yaitu jenis industri. Industri makanan. Contohnya yaitu keju, mentega, susu, saus salad. Yang kedua, industri kosmetik dan perawatan tubuh. Contoh, krim, pasta gigi, dan sabun. Yang ketiga yaitu industri cat. Contohnya yaitu cat. Yang keempat, industri kebutuhan rumah tangga. Contohnya deterjen dan sabun. Yang kelima, industri pertanian. Contohnya pestisida dan insektisida. Dan yang terakhir, industri farmasi. Contohnya minyak ikan, penisilin, dan masih banyak lainnya. Nah, dari kegunaan koloid tersebut, kita sudah mengetahui kan arti penting dari koloid. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.